Batang Langgeran. Kali ini kita mau observasi dan juga wawancara salah satu narasumber kita. Pengen tahu siapa? Stay tune. Oke, sebelumnya selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Budi. Saya selaku ketua Organis Desa Wisata Najaya. Nah, di sini kan kita mendapatkan tugas untuk analisis peta helik di Desa Wisata Langgeran, Bapak. Nah, mungkin bisa dimulai dari akademisi. Mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai adakah kerjasama dengan pihak akademisi gitu Pak? Mungkin kalau misal ada itu dari mana saja? Ya, kalau akademisi itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya itu dari game juga, banyak pusatnya, pusat studi pariwisatanya itu juga kami bekerjasama. Bahkan dari awal-awal juga kemudian yang kedua dari Jana Badra juga masuk juga kaitannya dengan pengabdian masyarakatnya, kaitannya dengan pembangunan fisik seperti pembangunan di situ, urbanisasi dan juga masih banyak lagi beberapa juga untuk dari UNY juga dari UIN Kalijaga juga kaitannya dengan penelitian keagamaan hayati yang ada di kawasan Gunung dan masih banyak lagi ya, karena akademis unsur dari akademisi ini sangat penting untuk salah satunya yang meningkatkan kapasitas anak di Mungkin ada banyak perubahan yang signifikan nggak Pak ketika akademisi itu udah mulai masuk, nanti ada kerjasama dari akademisi juga, itu ada perubahan yang signifikan atau tidak? Kalau perubahan jelas ya, jelas ada ya, karena dari latar belakang kami yang awal mula tidak mempunyai tidak ada yang mempunyai basic tentang pariwisataan, salah satunya dari unsur akademisi memberikan pemahaman, memberikan pelatihan, memberikan bagaimana cara kami menyiapkan standar produk atau melayani untuk wisatawan yang ada di Langgar ini. Juga ini sangat penting sekali, salah satu dari unsur Tadi lupa, sebelum akademisi itu harusnya profil dulu ya? Mungkin profilnya bisa dijelaskan Pak untuk Desa Wisata Langgeran. Oke, jadi kita sampaikan bahwa proses Desa Wisata Langgeran sampai sekarang ini memang butuh proses ya. Kami terbentuk lembaga yang namanya kelompok sadar wisata itu mulai tahun 2008. Jadi sebelum terbentuk lembaga pun, lembaga yang namanya kelompok sadar wisata, kami juga sebenarnya sudah ada aktivitas kegiatan yang kami lakukan. Tapi pada waktu itu baju kami adalah Karang Taruna anak muda yang tergabung di dalam lembaga Karang Taruna melakukan aktivitas kegiatan konservasi hijauan di lereng-lereng Gunung Kota itu awal-awal. Baru dengan purba ini akan kita jadikan juga atraksi daya tarik wisata alam. Akhirnya kami sepakat membentuk yang namanya lembaga di tingkat masyarakat, lembaga di bidang pariwisata, yaitu kelompok sadar wisata. Itu tahun 2008 kami sambil mengidentifikasi potensi yang ada, untuk potensi alam, potensi adat, tradisi budaya, kearifan lokal, kegiatan masyarakat sehari-hari. Kemudian kami juga sambil belajar, kita bisa sampaikan kata kapasitas SDM kami, SDM masyarakat
tentang pemahaman tentang kepariwisataan, baik itu dilakukan dari dinas pariwisata, dinas terkait sebagai pembina kami, ataupun dari salah satunya yang telah bisa sampaikan untuk akademisi seperti itu. Kami terbentuk lembaga kelompok sadar wisata itu mulai tahun 2008 sampai sekarang. Mungkin untuk yang kedua itu ada bisnis atau pelaku usaha, Pak. Yeah. Nah, untuk pertanyaannya, adakah kerjasama antar pihak desa wisata Manggaran dengan pelaku usaha seperti mulai dari tour and travel dan juga mungkin ada pelaku usaha lainnya? Bagaimana kerjasama antara pihak wisata desa wisata Manggaran dengan pelaku usaha? Ya, kalau dibilang katanya dengan kerjasama, kami pasti butuh kerjasama ya, karena kami tidak bisa berjalan sendiri, berdiri sendiri. Baik itu kerjasama di tingkat lokal ataupun ya di internal ataupun di eksternalnya. Di internal ya kami bikin kerjasama salah satunya dengan masyarakat, kelompok masyarakat yang di situ ada aktivitas kegiatan yang kita jadikan operasi ataupun kerja komunikasi di bidang pariwisata, itu kami bekerjasama dengan masyarakat. Kemudian juga karena konsep kita adalah pemberdayaan masyarakat, jadi segala sesuatu kebutuhan orang yang datang di desa kami yang menyiapkan adalah masyarakat lokal. Untuk pemandunya, kemudian tim manajemennya, kemudian juga penunjang komunikasi seperti homestay, kemudian kuliner, ataupun UMKM-nya itu yang menjaga masyarakat lokal. Kita bekerjasama dengan mereka. Kemudian bekerjasama dengan eksternal, ya otomatis kami juga salah satunya dengan penunjuk perjalanan, kemudian travel agent dan sebagainya. Kita bekerjasama walaupun tidak dalam bentuk tertulis, tetapi kami juga bersama dalam arti komunikasi dengan mereka. Itu yang kami lakukan dengan yang sehingga unsur ataupun kerjasama itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah proses kegiatan, salah satunya kegiatan pariwisata, khususnya pariwisata berbasis masyarakat. Untuk dari kerjasama dengan pemerintah itu mulai dari kapan dan Iya, kalau kerjasama dari pemerintah dari awal ya Mbak ya, karena kan pemerintah kalau di dalam kelembagaan kami itu kan di situ di dalamnya ada dari unsur pemerintah. Dari unsur pemerintah itu salah satunya dari pemerintah desa, kemudian dari pemerintah tingkat atas, kabupaten, kemudian dari bahkan dari pemerintah provinsi, kemudian juga dari pemerintah sampai di pemerintah pusat. Sehingga ya salah satu yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kapasitasnya, juga regulasinya, kemudian kaitannya dengan mensupport kaitannya dengan pembangunan sarana dan prasarananya, akses dan sebagainya. Itu kan salah satu dari pemerintah. Kemenangan besar yang mensupport untuk salah satu untuk mempromosikan potensi itu juga beberapa disupport dari pemerintah. Juga mempengaruhi banyak ya bagi terus juga peran pemerintah daerah dalam mendukung inisiatif perintah di wisata itu aksinya itu bagaimana Pak? Ya, kalau peran pemerintah untuk mendukung perintah hilik yang sudah bekerjasama dengan kami ya, pemerintah salah satunya melakukan pembinaan. Selain pembinaan juga melakukan pelatihan-pelatihan. Ya,
pelatihan kapasitas SDM sampai sertifikasi, misalnya pelatihan ke SDM kementerian pemanduan sampai sertifikasi pemandu itu juga dilakukan oleh pemerintah, sehingga bentuk kolaborasi antara pemerintah, kemudian masyarakat, kelompok masyarakat, dan juga dari unsur akademisi itu bentuk kolaborasi yang saling menguatkan. Untuk sendiri kan pasti lama ya Pak ya, untuk apakah ada bentrok dari pihak masyarakat, pihak pemerintah gitu, dari pihak pengasuh? Kalau bentrok tidak ada Pak ya, karena kami di dalam kegiatan pariwisata berbasis masyarakat itu pun kami juga mengacu pada aturan-aturan yang ada. Aturan yang ada itu kalau di itu ya, dan dengan kami juga mengacu pada pada karena pembangunan pariwisata daerah, kami mengacu itu walaupun di dalam aktivitas kegiatan sehari-hari ya kita menyesuaikan dengan potensi yang kita miliki yang jadi bisa mandiri ini. Untuk dari media sendiri kan ini sudah banyak banget dari mungkin di Instagram atau gitu. Itu berarti pengelolanya itu mulai dari medianya. Ya, kalau bicara media awal pengembangan itu proses pengembangan itu belum ada media awal ya, lalu 2008 itu sudah belum media belum seperti sekarang. Nah, kaitannya dengan media sosial kami juga salah satunya ya tim kami, tim organisasi khususnya yang mungkin yang menguasai kaitannya dengan media sosial, IT dan sebagainya. Itu yang kami kelola, kami kembangkan sehingga aktivitas promo lewat media sosial salah satunya itu bisa kami lakukan lewat yang paling simpel lewat Instagram, TikTok dan yang lainnya. Tapi biasanya tuh Pak, jenis konten apa sih atau promosi apa yang biasanya tuh paling berpengaruh dalam promosi desa wisata ya? Kalau jenis konten itu teman-teman itu konten ya konten aktivitas kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ya, termasuk aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung wisatawan yang datang di Indonesia. Dan di situ salah satunya ada nilai edukasi, kemudian ada nilai-nilai yang bisa menjadi daya tarik itu oleh tim marketing kami, tim media sosial kami mengambil tema-tema seperti itu, tidak hanya sekedar mengambil foto, gambar dan sebagainya, tetapi aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh kami, oleh bersama-sama dengan pengunjung wisatawan itu yang menjadi salah satu atau beberapa konten yang kita angkat kita di media sosial kita. Kalau dulu Pak, sebelum adanya media sosial, berarti orang-orang tuh mengunjung tuh tahunya mungkin dari mulut ke mulut atau gimana? Iya, salah satunya dari mulut ke mulut. Yang kedua, kita pernah membuat riset itu kita masih warnanya hitam putih itu ya. Kita foto gunung Nabi Purba, kemudian kita cetak pakai fotokopian, kemudian oleh tim teman-teman marketing itu disebarluaskan ke beberapa tempat ya, di Jogja, kemudian di Solo, sekitar Jogja, di instansi-instansi, di perkantoran itu yang pernah kami lakukan seperti itu sebelum adanya media sosial seperti sekarang. Berarti dulu sudah ada upaya untuk promosi gitu ya Pak, Ya, masih selain dari masih mulut ke mulut gitu. terbatas. Selain itu juga ada setiap ada event tahunan di desa itu juga kita
jadikan media promosi. Nah, yang dari promosi sebelumnya yang sebelum digital itu dari yang sebelumnya biasa terus ke digital itu ada momen-momen yang benar-benar pas apa ya Pak? Puncak-puncaknya gitu di tahun berapa Pak? Puncak pengunjung maksudnya? Atau Iya, maksudnya iya. Ya, kalau puncak pengunjung itu kami pada waktu itu secara media sosial juga belum terlalu kenceng ya, Oh iya. berbeda dengan sekarang. Tapi kalau di tingkat kunjungan itu kami di sekitar tahun 2014-2015 itu puncak-puncak pengunjung kami di situ. Tetapi dengan tingkat kunjungan yang banyak ternyata konsep pembudayaan, konsep konservasi itu juga belum kita dapatkan. Justru mulai tahun 2014-2015 itu kita evaluasi bagaimana cara kami mengurangi pengunjung, karena konsep kita berbeda dengan tempat-tempat wisata yang lain. Kenceng di media sosial, tetapi kenceng dalam arti mereka hanya menjual objek ataupun spot foto misalkan. Berbeda kalau kita ini yang menjual tadi saya sampaikan lewat media sosial yang kita promosikan ya media sosial yang ataupun aktivitas kegiatan yang kita upload di situ ada nilai-nilai edukasinya, sehingga pangsa pasar kita berbeda dengan tempat spot foto di spot foto di tempat-tempat wisata modal besar itu tidak seperti itu. Konsep kita ya alam, kemudian keberlanjutan itu yang menjadi fungsi di kami. Jadi atau kayak dengan pengunjung mungkin satu hari ini ada batasan pengunjung atau tidak? Kalau batasan sampai membatasi menolak kita belum ya, belum, kecuali di saat pandemi kemarin. Kalau sekarang itu belum. Kalaupun yang kami lakukan adalah kita mengarahkan tidak harus semuanya berkunjung ke salah satu destinasi di Gunung Purba. Kita ada di destinasi lain yang itu bisa dikunjungi seperti Gunung Geram, kemudian juga kawasan camping. Dan kita lebih mengarahkan itu, jadi lebih ke mendistribusikan orang yang datang. Kadang-kadang mereka juga ekspektasi Gunung Api Purba, objek Gunung Api Purba itu dikira seperti di pantai ya. Mereka bawa fasilitas seperti sendal, sepatu itu tidak sesuai. Akhirnya ya salah satu ya kita arahkan yang lebih aman, yang lebih nyaman, tapi tidak serta-merta semua pengunjung yuk silahkan naik dan sebagainya. Kita lebih ke bagaimana bisa mendistribusikan, mengarahkan pengunjung itu. Kalaupun mereka ya harus masuk ke salah satu di Gunung Api Purba ya kita persilakan, tapi dengan catatan yang tadi dari segi kenyamanan, keamanan mereka harus hal itu yang kami sampaikan. Untuk kolaborasi dengan pemerintah sama itu juga saya juga tadi sama itu Pak Lis itu dari Korea ya Pak ya? Iya. Itu tim revalidasi di Pak Indonesia. Pas COVID itu pengunjungnya sempat turun gitu. Kalau COVID pasti ya Mbak ya, karena kan COVID itu kan yang diserang juga perang. Di saat itu juga tidak ada orang dilarang berkerumun dan sebagainya, otomatis kami pertama tutup off, kemudian di saat uji coba ya kita batasi.
waktu untuk setelah COVID itu kan udah dibuka lagi. Nah itu tuh untuk promosinya harus ada effort lagi untuk mempromosikan lagi atau enggak untuk media sosialnya atau sosialisasi. Ya, kalau ya sebenarnya kalau dengan grafik itu usaha di bulan Oktober itu kita tidak mulai dari nol lagi ya. Nah, walaupun setelah pandemi, tetapi kita secara maintenance kemudian secara promosi tidak mulai dari nol lagi. Hanya tim marketing, tim promosi, kemudian di media sosial itu lebih kita dorong untuk aktif di dalam media sosial. Promosi di media sosial itu pertama kali mulai dari tahun berapa? Pertama kali berapa? Promosi di media sosial 2012 Untuk masyarakat ini saya belum melihat dari betul-betul itu gimana Mbak Ika? Ya, memang kita itu kita atur seperti saya sampaikan tadi. Dulu memang awal-awal dulu banyak yang para pedagang mungkin beda-beda yang di sekitar sini. Tapi sekarang kita yang satu di Belanda itu ada beberapa pedagang ya. Kemudian untuk oleh-oleh khas UMKM itu di salah satu tempat itu di sekitaran dia suka dia sempat dia pakai karena itu tadi kami melakukan distribusi pengunjung itu biar tidak tersental di satu titik, tapi mereka bisa mengunjungi di beberapa titik sehingga pemberdayaan masyarakat itu bisa semakin luas. Misalkan dari pengambil korban, kemudian nanti masuk ke bulan dan pintu keluar nanti mampir ke pusat yang khas Malang dan coklat juga dia suka dan dia batik seperti ini. Ini dampaknya ke masyarakat bagus sih kayaknya. Ya, alhamdulillah. Homestay ya dari sekitaran situ, kan masyarakat kan menyediakan homestay, masyarakat bisa menjadikan fasilitas tempat parkir itu juga punya warga masyarakat. Ada beberapa bangunan pendukung yang kita gunakan untuk aktivitas itu juga punya warga masyarakat. Jadi kerja kami itu investornya ya masyarakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang menyediakan segala sesuatu orang yang datang bergerak. Berarti dari awal itu memang masyarakat sudah iya Pak, tidak ada penolakan, tidak ada dari awal. Kalau penolakan itu tidak ada, kalaupun setuju, tidak setuju, belum paham, belum sadar potensi itu awal-awal ada. Karena kami sendiri juga awal menjadi pengurus itu juga masih bingung, saya mau ngapain, dan apa yang akan kerjakan. Dan ada beberapa yang sampaikan dari sinasutan terkait akademisi juga memberikan pemahaman, memberikan pendampingan, dan kita juga bersama ke masyarakat, apakah kita ajak ke tadi juga, tadi biru ke kita sekalian juga. Tapi karena sudah lumayan lama ya Pak, maksudnya Alhamdulillah sendiri masyarakat itu udah benar-benar siap gitu ya masyarakatnya sendiri untuk seperti kita kayak ada pengunjung kayak itu berarti udah siap. Ya, awal mula juga belum sepenuhnya siap. Kami pun di pengurus juga belum sepenuhnya siap. Awal mula ya
proses dari 2008 itu kami kan berproses ya, karena yang kita kelola itu secara desa wisata yang kita kelola bukan objek yang kita kelola adalah masyarakat, banyak orang, banyak kepala, tidak hanya satu dua puluhan bahkan ratusan orang, bahkan ribuan orang yang kita dorong mempunyai semangat yang sama, kemudian mempunyai visi sudut pandang yang sama itu cukup proses. Intinya ya di sini atau ya untuk lahan parkir di sini silakan mobil di situ. Untuk saat ini kami support dari Dinas Pariwisata Kabupaten untuk dibuatkan tempat parkir terpadu. sedang prosesnya? Iya. Jadi kalau ada saya itu pasti ada paket-paketnya ya? Iya. Sehingga mereka menggunakan di produksi ataupun dari warga. Untuk masyarakatnya itu semuanya itu terjun langsung atau ada yang berwajib seperti apa? Ya, kalau masyarakat itu bisa terlibat secara langsung atau terlibat secara tidak langsung. Secara langsung itu ya menjadi petugas parkir, kemudian pemandu itu secara langsung. Secara tidak langsung masyarakat bisa sampaikan bisa menyediakan akomodasi homestay, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian juga atraksi yang aktivitas yang mereka lakukan itu menjadi bagian dari berbagai wisata yang ada. Tapi memang tidak dalam arti semuanya terlibat menjadi petugas parkir itu semua kerja ribuan orang kita tidak mungkin bisa melibatkan kita juga mendorong mereka itu bisa mendapat peluang pengunjung orang yang datang, mereka bisa mengerjakan potensi yang mereka miliki. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak, mungkin ada untuk pekerjaan tetapnya itu ada, mungkin pekerjaan lain Ya. terus ini sampingnya Masyarakat termasuk pengelola kok dari situ ada pekerjaan pokok itu kami, ada yang beternak, ada yang bengkel motor, ada yang tukang batu, tukang kayu, itu pekerjaan pokok. Kalau pariwisata ini sebenarnya hanyalah pekerjaan walaupun dia sampingan hasilnya kadang-kadang akan melebihi dari pekerjaan pokok. Kalau dari tadi itu dari gudang atau Ya, untuk hari ini kan juga ada kegiatan bersih-bersih oleh teman-teman bersih sampah plastik, sampah khususnya sama-sama kelompok. tinggi nggak? Ya sekitar kalau DPR-nya 700 sampai puncak paling 40-50 menit, sampai pos 1 ya 20 menit. Itu kalau naik gunung sendiri itu harganya berapa? Naik gunung beda, Beda. beda dengan paket ya. Kalau naik gunung itu hanya tiketnya 15.000. Kalau paket itu dari harga 200.000 sampai 2 juta lebih itu ada. Kalau menganggar cuma kalau pengunjung sendiri Pak, kebanyakan itu dari daerah mana Pak? kalau pengunjung sendiri kebanyakan dari luar Jogja, karena target kami pasar kami ya luar wilayah Jogja. Kalau untuk usaha mancanegara itu sering nggak? Musim panas,
bulan Juni, Juli, Agustus. Iya benar. Kalau tiketnya sendiri itu kan biasanya kalau di tempat wisata lain beda kayak antara mancanegara dan Iya. domestik. Biasanya juga Beda. Karena kan kenapa dibedakan? Karena pelayanan kan beda. beda. Mandinya, Untuk domestik berapa dan untuk mancanegara berapa? kalau domestik itu 15.000, mancanegara 30.000. Jadi kan nanti mungkin yang mancanegara itu biasanya paket gitu ya. Ada yang paket, ada yang mereka hanya sekedar kunjung atau pribadi. Mungkin ada tantangan khususnya nggak Pak? Atau hambatan, mungkin hambatan Ya mungkin sampai saat ini belum terselesaikan. Mungkin ya paling membuat sesuatu lagi. Kalau tantangan hambatan kalau bicara pariwisata itu kan tidak terlepas dari yang namanya bencana, baik itu bencana alam, bencana alam seperti tanah longsor, angin, tanah longsor, angin, kemudian non alam ya seperti kemarin COVID itu, seperti itu. Ada masuk kalau yang lain kalau lebih ke SDM kami ya, SDM kami itu juga misalkan katanya dengan yang menguasai Mandi yang menguasai bahasa Inggris misalkan itu juga seperti kendala dan selain itu juga setelah Manggarai dikenal ternyata banyak pemuda-pemuda yang ingin masuk di Manggarai, pemuda-pemuda besar ingin membangun spot-spot di kawasan Manggarai. Ya, konsep kami adalah pembukaan. Untuk menurut Bapak sendiri, strategi apa yang mungkin dapat diterapkan untuk memastikan Pentahelix itu tetap konsisten untuk keberlanjutan di masa depan desa wisata Manggarai? Ya, kalau strategi idealnya yang dilakukan adalah membangun kerjasama MOU penting. Kemudian yang lain yang jelas konsep Pentahelix ataupun dari beberapa unsur Pentahelix itu mereka sudah akan memahami konsep yang ada di kita. Konsep kita adalah pemberdayaan, konsep kita adalah kelanjutan lingkungan dan sebagainya. Sehingga unsur Pentahelix itu tidak hanya sekedar mereka memberikan program, memberikan ilmu, memberikan hal yang lain, tetapi tidak sesuai dengan konsep yang kita gunakan. Itu kelanjutan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita Mungkin cukup ya Pak untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak. sama-sama. Jadi kesimpulan yang telah kami ambil mengenai podcast tadi adalah Desa Wisata Ngangguran telah memenuhi Pentahelix. Desa Wisata Ngangguran telah berhasil menerapkan konsep
Pentahelix dengan sangat optimal yang mencakup 5 komponen utama, yaitu ada akademisi, komunitas, bisnis, pemerintah, dan media. Dengan menerapkan kelima elemen tersebut, Desa Wisata Ngelanggeran dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam penerapan Pentahelix dalam pariwisata. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, namun juga dapat meningkatkan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan masyarakat setempat. Sekian observasi dan juga wawancara hari ini, and see you. Terima kasih, Kak.